Muqaddimah dengan bercerita tentang orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuh suburkan dan menggugah makna kecintaan di hati kita agar kita bisa mensuri tauladani beliau-beliau para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam hari ini kita akan memulai dari orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri tercinta beliau, dan dari beliaulah, dari putri beliau inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keturunan yang disebut dengan itrah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra mempunyai kemuliaan dan semua perilaku dan tingkah laku Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu sangat mirip dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau adalah akhlaknya Rasulullah, dan ini adalah tokoh yang sudah banyak dilupakan, atau mungkin banyak dari putri-putri kita yang tidak kenal Sayyidat Fatimah Az-Zahra kecuali namanya saja. Bahkan ada di antara putri kita mungkin yang tidak tahu kalau Siti Fatimah Az-Zahra itu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita menghadirkan tokoh-tokoh yang semacam ini agar jadi contoh, kemudian menjadi idola, menjadi tokoh yang diutamakan, yang bakal ditiru oleh anak-anak kita. Sebab krisis suri toladan kita ini, krisis suri toladan, banyak anak-anaknya orang yang katanya pecinta Rasulullah akan tapi putra-putrinya mengidolakan orang yang benci kepada Rasulullah atau yang dibenci oleh Rasulullah, mengidolakan orang yang tidak pernah sujud karena gambarnya sering terlihat di televisi dan lainnya. Ini adalah musibah akidah sebetulnya, bukan sekedar musibah akhlak, musibah akidah, karena iman itu di dalam hati-hati yang sudah rusak dengan hal-hal yang demikian itu, hati yang telah dirusak dengan mengutamakan sesuatu yang tidak diutamakan Allah, mencintai sesuatu yang tidak dicintai Allah, itu hakikatnya hilangnya iman. Dan begitulah musibah atau fitnah, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasir ya'udan 'udan. Jadi rusaknya hati yang mempunyai keimanan ini bukan spontan, perlahan, sedikit demi sedikit, seperti orang menyulam stiker. Jadi tidak langsung menutup hati, akan tapi sedikit demi sedikit. Pertama mengidolakan si A, mengidolakan si B, yang semuanya adalah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya nanti lupa kepada Nabi Muhammad, sehingga baju yang dicintai Rasulullah pun orang gengsi mengenakannya. Anak gadis yang katanya umat Nabi Muhammad hadir marhabanan barangkali, ternyata lebih senang dengan baju yang dibenci oleh Siti Fatimah Zahra. Baik, kita akan berbicara tentang Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjuangan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditemani Sayyidat Fatimah Az-Zahra di saat memasuki perkampungan-perkampungan di kota Mekah. Sayyidat Fatimah Az-Zahra selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak seperti putri-putri yang lainnya. Dan begitulah Allah menjadikan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad waktu menghantarkan pernikahan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, beliau berkata, Allahumma innaha minni wa inni minha, Allahumma innaha minni wa inni minha, Allahumma kama adhabtar rijsa anni wa tahartani fatahhirha. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Disebutkan oleh Rasulullah berdoa, ya Allah, Fatimah itu dariku dan aku dari Fatimah. Seperti engkau telah bersihkan aku dari noda, bersihkanlah Fatimah dari noda. Ini adalah doa Rasulullah untuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra secara khusus. Akan tapi memang ada sisi lain, sisi Siti Fatimah Zahra juga diperlakukan seperti yang lainnya. Dan itu menunjukkan memang syariat Nabi Muhammad itu tidak terkecualikan. Termasuk putri Rasulullah SAW dalam hadis sahih, "Lau sariqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha."
kalau seandainya Siti Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya, kata Rasulullah. Seandainya Sayyidat, alhamdulillah, masya Allah, ini termasuk memuliakan. Tidak pernah terjadi kepada Sayyidat Fatimah Zahra kalimat, tidak pernah terjadi kepada Sayyidat Fatimah Zahra kejadian pencurian. Nabi Muhammad pakai seandainya, dan tidak akan terjadi kepada Sayyidat Fatimah Zahra, karena Sayyidat Fatimah Zahra sering diberi kabar gembira oleh Rasulullah bahwasanya beliau adalah ahli surga. Sayyidat Nisa'i ahlil jannati, wanita ahli surga, pemimpinnya adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Di masa kecil beliau, Sayyidat Fatimah Zahra senantiasa menemani ayahanda beliau. Beliaulah yang membersihkan kotoran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu orang-orang pada berkumpul, kemudian berkata, siapa yang berani menumpahkan kotoran di kepalanya Muhammad yang lagi sujud? Disuruh oleh Abu Jahal, disuruh oleh pembesar-pembesar Quraisy, maka ada satu orang yang menumpahkan kotoran, bekas kotoran binatang, atau ada bekas sembelihan binatang, kotorannya ditumpahkan di atas kepalanya Rasulullah, dan yang membersihkan tidak pernah disebut dalam sejarah. Akan tapi itulah hakikat bahwasanya, bukan tidak pernah disebutkan dalam sejarah, tidak pernah diceritakan oleh orang bahwasanya yang membersihkan dari kepala Rasulullah SAW adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi Sayyidat Fatimah Zahra perjuangannya seperti itu. Bahkan suatu ketika Sayyidat Fatimah Zahra pernah menemani Rasulullah, yang saat itu Rasulullah dipukul oleh orang kafir Quraisy. Dalam riwayat gerahamnya sampai jatuh, dalam riwayat pelipisnya retak. Saat itu Rasulullah SAW masih terus menyampaikan kebenaran, hingga ditegur oleh putri beliau yang waktu itu masih umur 7-8 tahun, dan berkata, Abah, ada darah di pelipismu. Lihat, didampingi oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Sayyidat Fatimah Zahra melihat perjuangan ayahanda beliau. Abah, ada darah di pelipismu, Abah. Sayyiduna Rasulullah SAW yang semula tidak merasakan sakit, mendengar teguran putri beliau, kemudian menoleh kepada putri beliau, kemudian sambil mengambil sorban, benarkah ada darah di pelipisku? Iya ayah. Kemudian diambillah sorban Rasulullah dan diusapkan di pelipis Rasulullah SAW dengan cepat. Dan di saat itu Siti Fatimah bertanya, khawatir dengan wajah ayahandanya yang ketakutan, Abah takut dengan darah? Rasulullah menjawab, tidak nak, aku tidak takut dengan darah, akan tapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, nanti bumi marah lalu mengutuk umatku. Aku tidak ingin umatku ini dikutuk. Masya Allah, ini cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk waktu berada di perang Uhud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengalami luka-luka berat, dirawat oleh putri beliau, beliau yang membersihkan darah beliau, dan beliau juga yang menempelkan obat di tempat luka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di tempat itu tidak aman, Rasulullah pindah ke tempat lain sambil berjalan dengan menarik kaki sebelahnya, karena waktu itu Rasulullah merasakan sangat sakit yang sangat di salah satu kakinya, sehingga berjalannya sangat kerepotan Rasulullah. Dan saat itu dipapah oleh Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra yang belum besar. Allahu Akbar. Ini didampingi oleh wanita yang sangat mulia di dunia dan di akhirat. Itulah Sayyidat Fatimah Zahra. Hingga Sayyidat Fatimah Zahra menjelang dewasa, lihat, dihargai betul oleh Rasulullah. Bagaimana adabnya Rasulullah dengan Sayyidat Fatimah Zahra, mengajari. Rasulullah beradab, berakhlak dengan Siti Fatimah Zahra sebagai pendidikan. Jadi kalau Sayyidat Fatimah Zahra datang, Rasulullah langsung berdiri dan mencium kening Sayyidat Fatimah Zahra dan didudukkan di tempat yang mulia. Begitu juga Rasulullah jika datang kepada Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidat Fatimah Zahra segera bergegas berdiri dan mendudukkan Rasulullah di tempatnya, tempat yang mulia yang sudah disiapkan. Sayyidat Fatimah Zahra adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, dan sekaligus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperhatikan dalam segala urusannya. Dan di samping itu Sayyidat Fatimah Zahra juga sangat memperhatikan urusan ayahanda beliau. Sebelum menikahnya Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidat Fatimah Zahra sangat lega di saat mendengar ayahanda beliau menikah dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha saat itu. Karena Sayyidat Fatimah Zahra melihat bahwasanya, beliau mengerti bahwasanya Rasulullah adalah seorang ayah, seorang nabi yang perjuangannya berat.
perlu orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendukung perjuangan beliau. Dan memang Sayyidat Fatimah Zahra yakin bahasanya Allah bakal membantunya. Akan tapi itulah naluri seorang anak yang sangat cinta kepada ayahandanya, dan bukan tidak yakin dengan pembelaan Allah, yakin dengan pembelaan Allah. Akan tapi Sayyidat Fatimah Zahra senantiasa berpikir mengkhawatirkan tentang keberadaan ayahandanya. Setelah Sayyidina Rasulullah menikah dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beberapa waktu setelah itu cerita pernikahan Sayyidat Fatimah Zahra ini dimulai. Ini yang perlu didengar oleh adik-adik putri kami semuanya. Sayyidat Fatimah Zahra dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Permulaannya adalah dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang datang kepada Sayyidina Rasulullah untuk meminang putri beliau yang bernama Sayyidat Fatimah Zahra. Rasulullah menjawab, aku menunggu berita dari langit. Sampai datang qada, ketentuan dari Allah, ditolak dengan lembut, dan Sayyidina Abu Bakar tidak marah. Sayyidina Abu Bakar tidak marah, ditolak karena memang belum waktunya, dan memang sudah diatur oleh Allah nanti ada yang meminang pada waktunya. Nanti orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang juga sangat mencintai Rasulullah. Bukan Sayyidina Abu Bakar tidak dicintai oleh Rasulullah, bukan Sayyidina Abu Bakar tidak pantas menjadi menantu Rasulullah, tidak. Sudah diatur oleh Allah yang sedemikian rupa, karena untuk dijadikan contoh yang paripurna Sayyidat Fatimah Zahra bagi wanita dunia ini. Dipinang oleh Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan putri Rasulullah, dan juga nanti ada putri-putri Rasulullah yang lainnya dinikahi oleh lelaki-lelaki yang tidak seperti Sayyidina Ali. Maksudnya adalah menantu Rasulullah banyak yang kaya, tapi spesial Sayyidina Ali adalah orang yang tidak punya. Ini memang disetting, diatur oleh Allah bahasanya Sayyidat Fatimah ini bakal menjadi contoh yang sempurna untuk putri-putri zaman sekarang. Dimulai dari kedatangan Sayyidina Ali yang waktu itu maju mundur untuk meminang Sayyidat Fatimah Zahra, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan Sayyidina Utsman, bertemu dengan yang lainnya, suruh maju, mungkin bagianmu itu. Datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan maksudnya, dan Rasulullah langsung menjawab ahlan wa sahlan. Rupanya Rasulullah sudah menanti dari dulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Lihat adabnya Rasulullah datang kepada putri beliau. Memang seorang bapak boleh memaksa pernikahan kepada putrinya, tetapi adabnya seorang tua kepada anak tetap menjaga perasaannya. Dan putri Rasulullah orang mulia, cukup diajak bicara dengan isyarat faham, dikatakan, ya Fatimah, ada orang si fulan menyebutmu, fulan Ali yadhkuruki, Ali menyebutmu wahai Fatimah. Dan Rasulullah faham kalau seorang wanita diam itu tandanya mau, ataupun kalau tiba-tiba menutup satir yang ada di rumah, di kamarnya, berarti itu tidak mau. Di saat disampaikan demikian Sayyidat Fatimah Zahra diam, dan Rasulullah langsung faham bahwa ini adalah awal kebaikan, ini adalah jawaban daripada Sayyidat Fatimah Zahra. Kemudian setelah itu dimulailah rencana pernikahan. Setelah tunangan atau khitbah Sayyidat Fatimah Zahra diminta oleh Sayyidina Ali, baru direncanakan pernikahan. Sayyidina Ali menyiapkan untuk Sayyidat Fatimah Zahra, dan Rasulullah memilih Sayyidina Ali bukan karena kayanya, karena Sayyidina Ali tidak punya kerjaan tetap kalau bahasa orang sekarang. Beliau hanya jadi kuli, pindah sana pindah sini, dan beliau tidak memiliki harta peninggalan. Memang ayahanda beliau Abu Thalib adalah orang yang sangat dermawan, tapi di saat Abu Thalib meninggal tidak meninggalkan apapun kepada Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali pun dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil menantu oleh Rasulullah. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah karena akhlak, karena kebaikan Sayyidina Ali. Dan setelah khitbah atau tunangan itu selesai, baru dipersiapkan pernikahan. Sayyidina Ali itu bingung, beliau tidak punya apa-apa. Lalu dihibur Rasulullah, jangan memaksakan itu semua. Lalu ada riwayat-riwayat tentang sebagai baik wanita adalah yang maharnya murah. Itu isyarat bahwasanya tidak banyak tuntutan untuk mahar untuk putri beliau, dan persiapannya tidak terlalu repot, sehingga Sayyidina Ali semakin yakin bahwasanya pernikahan ini akan segera terwujud dengan kesederhanaan.
Lihat kesederhanaan pernikahan Sayyidat Fatimah Az-Zahra oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali. Dipersiapkan rumah pengantin Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan sangat sederhana, hanya dengan pasir yang ditinggikan, kemudian hanya dengan tikar pelepah korma, kemudian selimut dari kain dari kulit binatang yang dilembutkan. Kemudian kulit binatang yang dilembutkan pun tidak mencukupi kalau digunakan untuk selimut. Kalau digunakan untuk menutup kepala, kaki terlihat. Digunakan untuk menutup kaki, kepala terlihat. Dan begitu sederhana pernikahannya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian bajunya Sayyidat Fatimah Az-Zahra disiapkan oleh Rasulullah dengan baju yang ditambal dengan 12 tambalan, diantaranya Rasulullah sendiri yang menambal. Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian setelah terjadi pernikahan, Masya Allah, bergembiranya Rasulullah, dan kegembiraan Rasulullah ini dibarengi dengan doa-doa sampai Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma innahuma ahabbun nasi ilaina fa'ahibbahuma wa barik lahuma wa fi naslihima. Berdoa Rasulullah untuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali, ya Allah, sungguh aku mencintainya dan aku mencintai keduanya, dan berkailah keduanya dan berkailah keturunannya. Dan benar-benar keturunan Rasulullah ini diberkahi. Dan itu juga dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inni tarikun fikum ats-tsaqalaini, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang amat berat, yang amat hebat. Dan ini hadis sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak bertentangan dengan hadis yang sering masyhur kita sebut. Hadis ini berbunyi, ini tarikun fikum ats-tsaqalaini ma in tamassaktum bihimma lan tadhillu min ba'di kitaballahi wa itrati ahla baiti. Disebutkan bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua hal, jika kau berpegang tidak akan sesat. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Jika engkau berpegang tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan ahli baitku. Ada yang lain kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnati, memang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang itrah, tentang ahli bait Rasulullah adalah lebih sahih. Akan tapi hadis yang satu sahih, tapi ini tidak bertentangan. Karena apa? Hubungan antara ahli ilmu dengan ahli bait Rasulullah adalah sangat dekat. Kalau bukan ahli baitnya Rasulullah yang punya ilmu, ketahuilah bahwasanya nanti ada pasti saling mengambil. Kalau bukan ahli baitnya Rasulullah sendiri yang langsung punya ilmu, atau mungkin orang itu berguru, pasti nyambung kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan terpisah ini semuanya. Misalnya ada seorang alim Abu Hanifah, dia adalah bukan dari ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan gurunya siapa? Pasti gurunya adalah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitabullah wa sunnati dengan kitabullah wa itrati tidak terpisah. Tidak terpisah. Jadi saling mengambil ilmu. Nah, keberkahan ahli bait Rasulullah ini atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini ulama-ulama, para juru-juru dakwah yang ada di penjuru negeri adalah banyak yang mereka itu adalah ahli bait Rasulullah, atau orang yang sambung ilmunya langsung kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Sayyidat Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, menjalani hidup dengan sangat sederhana. Fahamilah wahai adik-adik putriku yang kami cintai, lihat pernikahan wanita yang mulia. Dan di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra diberi oleh Rasulullah dengan baju yang sangat sederhana, itu bukan karena Rasulullah tidak punya baju. Ada sebagian orang berkata itu mah zaman dulu, karena belum ada baju. Oh tidak, Nabi Muhammad orang paling mulia zaman itu. Musuh pun segan, biarpun benci kepada Rasulullah, ngirim hadiah. Sehingga Nabi Muhammad mendapatkan baju-baju istimewa, baju-baju luar biasa. Sampai ada satu jenis baju afiriyah yang dikirim dari zaman, baju itu bersulam emas. Orang paling kaya di Indonesia nggak akan mampu membayarnya. Diberikan kepada Rasulullah, tapi tidak ditempelkan di badannya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Rasulullah tidak ingin mendidik putrinya dengan kesombongan. Itulah Rasulullah mendidik putri beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan di saat menjalani hidup beliau, Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan kesederhanaan, tidak terlalu banyak menuntut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai beliau adalah menumbuk gandum dengan tangan beliau sendiri, sampai ditemukan tangan beliau itu adalah membengkak karena terlalu lama
menumbuk gandum untuk suami beliau. Allah. Sampai suatu ketika mendengar kabar bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan budak atau pembantu. Lalu Sayyidat Fatimah Az-Zahra mondar-mandir dengan Sayyidina Ali, datang ke rumah Rasulullah, balik lagi, datang ke rumah Rasulullah, balik lagi. Akhirnya Rasulullah curiga, kenapa kau kesini? Ada apa wahai Fatimah? Akhirnya berterus terang, ayah, aku mendengar engkau mendapatkan budak, barangkali kami bisa minta untuk bisa membantu di rumah kami. Subhanallah, dengan ayahnya masih sopan, padahal kalau kita kan minta langsung, Pak kasih saya satu, kan begitu. Rupanya adabnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan ayahanda beliau seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Di sini masih ada ashabus suffah, orang fakir yang datang ke Madinah, mereka perlu makan, maka akan aku utamakan dia dulu wahai Fatimah, bukan engkau. Jadi ini akan kami jual, aku berikan uangnya atau harganya, aku belikan makanan untuk membiayai orang yang ada di samping masjid yang tinggal untuk beribadah itu. Dan tidak dikasih Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Lihat, tidak mementingkan anaknya, tapi mementingkan kepentingan umat. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Hingga setelah itu Rasulullah merasa kasihan. Allah. Didatangilah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Didatangi Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Fatimah, kau kemarin minta sesuatu kepadaku dan engkau tidak aku kasih. Dan sekarang engkau aku kasih lebih bagus dari itu, dan bahkan lebih bagus dari dunia seisinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang pendidikan dari Rasulullah kepada Siti Aisyah, bahwa jika engkau tidur jangan lupa engkau baca Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Oh itu ya, diberi oleh Rasulullah lebih bagus daripada dunia seisinya. Dan itu amalan dilakukan oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan maka dari itu wahai wanita-wanita mulia, jangan lupa kalau hendak tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baru anda tertidur dengan ditambah doa-doa yang lainnya. Tidak pantas pecinta Fatimah Az-Zahra, Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidurnya di saat tertidur saat nonton sinetron. Nah, itulah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian di dalam perjalanan Sayyidat Fatimah Az-Zahra banyak menemukan kejadian-kejadian yang ini sangat perlu untuk kita teladani. Jangan sampai rumah tangga itu ribut gara-gara kekurangan ekonomi. Sepanjang bukan sesaat-sesaat, setiap saat kekurangan Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu. Karena Sayyidina Ali kerjaannya kadang-kadang kerja sehari bisa dimakan 3 hari, kadang kerja 3 hari hanya bisa dimakan sehari. Bahkan suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra bernadar. Waktu itu Sayyidina Hasan dan Husain sakit. Sayyidina Hasan dan Husain sakit karena beliau begitu cintanya kepada Sayyidina Hasan dan Husain, beliau bernadar, kalau sampai nanti Hasan Husain sembuh, kita berpuasa 3 hari. Dan benar, setelah itu sembuh, sehingga Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali, dan di rumah itu ada orang yang ketiga, yaitu Asma binti Umais, kemudian juga Sayyidina Hasan dan Husain. Maka mereka itu berpuasa. Setelah sembuh berpuasa, Sayyidina Ali, Sayyidat Fatimah berpuasa 3 hari. Dan di hari yang pertama, dan saat itu Sayyidina Ali mencari nafkah tentunya untuk mempersiapkan apa yang bakal dimakan. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya gaji sepotong roti yang bisa dibagi 3 kali dalam sehari, yang bisa dibagi 3, yang bisa digunakan untuk 3 hari. Lumayan, tidak usah kerja, tapi ada sepotong roti dari hasil kerjanya Sayyidina Ali. Berpuasalah Sayyidina Ali dengan mengandalkan buka dengan potongan-potongan roti yang sudah disiapkan. Di saat mereka berpuasa menjelang maghrib, di saat hendak berbuka, sudah terdengar adzan. Ini anak-anak kecil 2, Sayyidat Fatimah, Sayyidina Ali, ada Asma binti Umais, waktunya memakan, merasakan hidangan, ada air. Tiba-tiba saat itu terdengar ada orang mengetuk pintu. Di depan pintu ada orang berkata, ana miskin,
aku adalah orang melarat, tolong berikan kepadaku apa saja yang bisa kau berikan. Sayyidina Ali belum makan, Sayyidat Fatimah belum makan, semuanya belum makan. Ini waktu buka. Sayyidina Ali menoleh kepada Sayyidat Fatimah Zahra, lalu melihat kepada anak-anak beliau. Rupanya putra-putra beliau yang masih kecil mengangguk lebih dulu. Pendidikan dari Rasulullah. Itulah yang digelar Rasulullah dengan dua penghibur Rasulullah SAW. Pemimpin pemuda ahli surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Ali melirik kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengangguk duluan. Suruh kasih saja. Kepada Sayyidat Fatimah Zahra kasih saja, dan semua mengizinkan, baru oleh Sayyidina Ali dikasihkan kepada fakir tersebut. Itu hari yang pertama. Puasa dilanjutkan. Beliau hanya berbuka dengan air putih. Dan setelah itu di esok harinya puasa dilanjutkan. Di saat hendak berbuka di hari yang kedua, ternyata ada yang mengetuk pintu, lalu berkata, aku orang yatim, tolong beri aku makan. Lagi-lagi kejadiannya sama. Diliriklah Sayyidina Hasan dan Husain, beliau mengangguk duluan. Kemudian disambut oleh Sayyidat Fatimah Zahra dan disambut oleh yang lainnya. Kemudian dikasihkan oleh Sayyidina Ali. Hari yang kedua hanya berbuka dengan air putih. Dilanjutkan puasa di esok hari karena nazarnya 3 hari. Dan di saat menjelang buka, di saat hendak menyantap hidangan yang ada, hidangannya jangan dianggap kayak hidangan puasa kita, tidak, hanya potongan roti. Saat itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan berkata, aku adalah tawanan perang yang kelaparan. Musuh loh ya, tawanan perang itu orang di luar Islam. Islam itu indahnya seperti itu. Di dalam peperangan pun kalau ada orang yang minta pertolongan dari musuh pun, tawanan-tawanan yang perlu makan dikasih makan, bukan dihukum, bukan dihinakan, bukan sampai mati, tidak. Tawanan yang berada di tangan kita harus kita kasih makan. Ini tawanan datang, aku adalah asir, aku tawanan yang lapar, tolong beri aku makan. Sayyidina Ali melihat kepada Sayyidina Hasan langsung mengangguk, dan Sayyidat Fatimah Zahra juga mengangguk. Akhirnya diberikanlah kepada tawanan tersebut 3 hari 3 makan. Dan ini bukan sekali disebutkan Rasulullah, biasa rumah Hasan Husain, rumah Fatimah dan Ali 3 hari tidak pernah ada makanan, dan tidak menjadikan mereka punya problem sampai minta cerai atau ribut berantem, tidak. Ini adalah pendidikan mulia di rumahnya Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Memenuhi nazar yang pernah mereka nadarkan. Mereka takut kalau tidak memenuhi nazar nanti akan mendapatkan siksa di akhirat dengan siksa yang sangat menakutkan, yang sangat besar, merata kemana-mana. Mereka memberikan makanan itu padahal mereka butuh untuk memakannya, diberikan dalam keadaan mereka butuh. Ini sanjungan dari Allah kepada Sayyidina Ali dan Sayyidat Fatimah dan anak-anak beliau. Kami memberikan makan ini karena Allah dan tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari manusia. Ini adalah kisah di rumah tangga Sayyidina Ali, di rumah tangga Sayyidat Fatimah Zahra, yang beliau jalani adalah dengan kesederhanaan. Kemudian masih banyak cerita-cerita kemuliaan Sayyidat Fatimah Zahra. Di antaranya kemuliaan Sayyidat Fatimah Zahra yang luar biasa adalah suatu ketika Sayyidat Fatimah Zahra ini ditanya oleh Rasulullah. Ini pendidikan untuk putri-putri kita. Waktu itu Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah waktu berada di majelisnya para sahabat-sahabat. Rasulullah bertanya, siapa wanita yang paling bagus? Wanita yang paling bagus. Wanita yang paling bagus tuh kayak apa? Kalau bahasa kita wanita yang paling cantik tuh kayak gimana sih? Para sahabat Nabi bingung menjawab. Ada yang ngomong mungkin dalam hatinya berkata, mungkin sholatnya ya, mungkin puasanya, mungkin semuanya pakai mungkin. Pada bingung, pada noleh ke sana kemari, tidak bisa menjawab wanita yang paling mulia itu seperti apa. Sayyidina Ali juga tidak bisa menjawab. Semuanya pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah Sayyidat Fatimah Zahra, seperti kebiasaannya wanita solehah, kalau suaminya datang yang ditanya adalah dapat ilmu apa, bukan dapat duit berapa. Sayyidat Fatimah Zahra bertanya,
wahai suamiku, apa yang kau dapat dari ayahanda? Apa yang kau dapat hari ini dari Rasulullah? Lah ini kalimat yang harus dibiasakan oleh para istri tuh. Bang, dapat ilmu apa? Kan begitu. Sayyidina Ali menjawab, kami dapat banyak, cuman kami juga dapat pertanyaan yang kami semua tidak bisa menjawab. Pertanyaan apa? Wanita yang paling mulia itu seperti apa? Wanita yang mulia itu seperti apa? Dijawab oleh Siti Fatimah Zahra, aku yang punya jawabannya. Apa? Dibisikkanlah di telinga Sayyidina Ali. Seketika itu wajah Sayyidina Ali berbinar-binar senang, wajahnya berseri-seri, mata berbinar-binar. Aku menemukan jawaban, pasti aku nanti bakal dibanggakan oleh Rasulullah karena sudah punya jawaban. Di esok harinya ketemu lagi dengan Rasulullah. Siapa yang sudah punya jawaban? Para sahabat Nabi masih bingung. Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, kami punya jawaban ya Rasulullah. Siapa wanita yang paling bagus? Dijawab, wanita paling bagus adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Rasulullah paham siapa yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Sayyidina Ali malu. Yang ngasih tahu tentu orang yang paling dekat denganmu ya Rasulullah, Sayyidat Fatimah Zahra, yang membisikkan bahwasanya wanita mulia adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan yang tidak pernah dilihat laki-laki. Maknanya apa? Bukan tidak melihat seperti ini, maknanya apa? Kalau dilihat laki-laki nggak senang, dan kalau ada laki-laki tidak penasaran siapa itu, oh hidungnya, oh bukan itu rendah. Dan wanita mulia adalah di saat dilihat laki-laki itu merasa tidak nyaman, bukan malah goyang pinggulnya yang dihentakkannya. Ini wanita-wanita rendah, malu kalau dilihat. Kalau merasa ada laki-laki memperhatikan, merasa risih. Itu iman di dalam hatinya, itu kemuliaan, itu wanita mulia. Itu maksudnya, bukan lalu menutup, tak boleh dilihat, aku harus di kamar saja. Bukan, keluar dengan cara yang wajar, dengan mahram, dengan kelombongan wanita, dan danannya tidak pamer, yang sederhana. Akan tapi lihat, di saat diperhatikan laki-laki merasa risih hatinya. Kalau semua yang ada di tempat ini merasa seperti itu, itulah pecinta Sayyidat Fatimah yang sesungguhnya. Sekarang rusak zaman, wanita keluar semuanya pengen pamer apa yang ia miliki. Sudah begitu ngaku, aku pengikut Rasulullah, aku sering hadir marhabanan maulid Nabi, ribuan manusia yang datang, aku insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah. Tapi nggak nyambung dengan Sayyidat Fatimah Zahra. Jadi kita harus berusaha untuk menjadikan diri para wanita-wanita ini merasa tidak nyaman, tidak senang kalau tubuhnya diperhatikan oleh kaum pria. Ini iman, itu kemuliaan. Jadi tidak nyaman, dan itu ada sifat-sifat semacam ini. Ada merasa risih, ada yang masya Allah kalau sudah diperhatikan merasa, waduh wajahnya mulai putih kuning hijau tuh. Ada kalau sudah diperhatikan laki-laki berubah semuanya, mulai cara berjalannya, mulai cara ininya masya Allah, sampai cara ngomongnya di model-model. Pasti itu wanita yang tidak pernah kenal Sayyidat Fatimah Zahra. Dan ini maksudnya tidak melihat dan tidak dilihat itu adalah menjauhkan dari hatinya rasa senang pamer dan dananya. Sampai suara pun dijaga, suara dijaga. Sayyidat Fatimah Zahra suara dijaga, dan rasa malunya sangat tinggi. Sayyidat Fatimah Zahra sangat malu, pemalu beliau itu. Pernah suatu ketika berada di teras rumah, bukan di teras karena rumah jangan dianggap kayak rumah kita, sebab rumah Rasulullah dengan Sayyidat Fatimah Zahra kalau digambarkan, kalau Masjid Nabawi ini segede ini dulu tuh. Masjid Nabawi kurang lebihnya seperti ini, seperti Masjid Taqwa ini sebelum dikembangkan. Jadi rumah Rasulullah itu, rumah Sayyidat Fatimah Zahra ada 5x5 di situ. Seberangnya ada rumahnya Sayyidi Aisyah, di belakangnya ada rumahnya Sayyidah Saudah. Kemudian nanti istri Rasulullah yang lainnya ada dijajar begitu. Jangan dianggap rumahnya di kampung sana, di kota sini, bukan. Jadi rumahnya hanya kecil-kecil begitu. Sehingga ada fitnah yang pernah disebar bahwasanya Siti Fatimah Zahra pernah ditendang Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kan fitnah pada Sayyidina Umar. Memangnya nggak ada yang kedenger yang lainnya? Kecil begini, kalau sampai Siti Fatimah sampai jerit-jerit nangis pasti kedengaran. Ada ya sekelompok orang yang berdusta mengatakan Siti Fatimah Zahra meninggal karena dipukul oleh Sayyidina Umar bin Khattab, perutnya sampai keluar. Ini lucu cerita ini,
Dipikir rumahnya itu di kampung sana ya, kampung sini, bukan. Itu loh rumah Siti Fatimah. Kalau ada di sekitar masjid ini, mepet. 5 kali 5, 4 kali 3, rumahnya itu rumah dipikir rumah kayak apa begitu, bukan. Jadi rumah Rasulullah dan semua keluarganya itu kalau dikumpulkan hanya 200 meter. Allah. Dan sangat sederhana. Lah itulah, suatu ketika Sayyidat Fatimah Zahra berada di depan kamar, di depan rumah bersama Asma binti Umais. Asma binti Umais itu adalah bekas istrinya Ja'far At-Tayyar. Di saat itu ada jenazah yang lewat. Dan di saat ada jenazah yang lewat, tiba-tiba Siti Fatimah menangis. Dan menangisnya nggak kira-kira. Sampai Asma ketakutan. Kenapa wahai binti Rasulillah, wahai putri Rasulullah, engkau menangis seperti itu? Ada apa? Kenapa engkau menangis? Baru setelah reda bisa menjawab, aku menangis, aku nanti pasti akan mati. Tentu engkau akan mati. Bukan masalah kematian, tetapi aku tidak ingin nanti seperti itu. Kenapa dia? Lihat, semua orang yang meninggal akan diperlakukan seperti itu, dibungkus dengan kain kafan, lalu diangkat di kepalanya manusia, lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Alangkah malunya aku nanti jika aku mati, lalu diangkat di atas kepala manusia, lalu lekuk-lekuk tubuhku terlihat. Oh, mikir lekuk tubuhnya. Subhanallah. Setelah mati itu yang digambarkan, bukan waktu hidup. Ini ngaku pecinta Fatimah Zahra, ngaku pecinta Sayyidat Fatimah Zahra, tidak pernah merasa risih lekuk tubuhnya dilihat orang. Jadi Siti Fatimah Zahra itu merasa malu kalau nanti dilihat setelah meninggal. Lalu Asma bercerita, wahai Fatimah, waktu aku di Habasyah, aku melihat ada orang itu, kalau ada orang meninggal itu dibuatkan satu kotak, kemudian mayat dimasukkan ke dalam kotak, kemudian ditutup pelepah korma sehingga tidak kelihatan itu. Kalau bahasa kita, keranda. Mendengar jawaban seperti itu, Sayyidat Fatimah Zahra sangat senang dan menyambut dengan kegembiraan. Asma, aku berwasiat, kalau aku mati nanti tolong dibuatkan aku seperti itu. Dan akhirnya setelah Sayyidat Fatimah Zahra meninggal, Asma sendiri yang membuat untuk Sayyidat Fatimah Zahra. Dan inilah di dalam sejarah disebutkan bahwa pertama kali orang pakai keranda di dalam Islam adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Bukan masalah pertamanya, tapi kita harus tahu maksudnya apa. Ini loh yang penting. Maksudnya adalah menjaga kehormatan. Padahal juga nggak apa-apa orang mati kelihatan auratnya pun tidak dosa. Orang meninggal tidak ditanya lagi oleh Allah. Akan tapi rasa malunya Sayyidat Fatimah Zahra sampai menghantarkan beliau untuk berwasiat kalau meninggal nanti agar dibuatkan yang demikian ini. Dan termasuk wasiat yang lainnya apa? Agar dikubur di malam hari. Tidak ingin, masih ingin, takut kalau dilihat oleh orang. Inilah Sayyidat Fatimah Zahra. Jadi rasa malunya luar biasa. Dan ini pendidikan dari Rasulullah SAW. Memang kita harus banyak mencontoh beliau. Rasa malu ini mahal. Kalau sudah malu ini dicabut dari seseorang, maka semuanya akan dilakukan dari keharaman. Rasa malu ini kemuliaan, malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah, malu kita melakukan kemaksiatan. Dan malunya seorang wanita itu adalah kemuliaan. Siti Fatimah adalah suri toladannya. Subhanallah. Dan memang karena kita tidak pernah mendengar, maka kita tidak pernah berpikir kisah-kisah semacam ini. Ini adalah Siti Fatimah, dan rasa malunya luar biasa. Kemudian di samping ini banyak di antara kisah Sayyidat Fatimah Zahra. Tapi sebelum kita lanjutkan kisah ini, kita ingin mendengar satu nasyid yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahmud yang berkenaan dengan Sayyidat Fatimah Zahra. Ini sebuah syair yang disusun oleh seorang Habib. Fadhal ya Ustadz. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ورب طه بك لا يطيب المديح إلا فيك. لا ورب طه بك لا يطيب المديح إلا فيك. بدعة المصطفى وللجزء حكم الكل يرضيه كل ما يرضيك. فلذة منه في المشاعر والإحساس يؤذيه كل ما يؤذيك. ضرب المصطفى بك المثل الأعلى وهذا التفضيل لو أنصفوك. قد قضى الله أن يتم بكم نورا هداه بالرغم من شأنك. أنت كالبحر في العطاء وأولادك كالدر مالئا شاطئك. وسلام عليك في كل حين يتغشاك من لدن باريك. ما همي ماطر وما قال حاد لا يطيب المديح إلا فيك. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر إلينا آمين. Masya Allah, itu syair tentang Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan karena ini sebetulnya muqaddimah ya, tidak boleh panjang tadi. Muqaddimah akan kami akhiri waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang keberangkatan beliau atau kepergian beliau, wafat beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang sangat. Kedatangan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan seperti kebiasaan Rasulullah, kalau kedatangan putri beliau, beliau itu langsung berdiri. Dan beliau lupa bahwasanya beliau itu lagi sakit dan lagi lemah fisik beliau. Sehingga melihat wajah Sayyidat Fatimah Az-Zahra bergegas, Nabi Muhammad ingin berdiri tapi tidak mampu. Ingin berdiri lagi dan tidak mampu, ingin berdiri lagi dan tidak mampu. Kemudian Sayyidat Fatimah bergegas mempercepat langkah hingga sampai kepada Rasulullah, tidak usah berdiri ayah. Kemudian Sayyidat Fatimah Az-Zahra mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan setelah itu Sayyidah Fatimah Zahra agak menjauh dari Rasulullah karena waktu itu ada yang menjaga. Di antaranya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah meminta, kau ke sini, dengan isyarat. Memanggil Sayyidah Fatimah Zahra, lalu didekatkanlah Sayyidah Fatimah Zahra kepada Rasulullah. Dan di saat Sayyidah Fatimah Zahra dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba ditarik kepala Sayyidah Fatimah, didekatkan telinga beliau ke bibirnya Rasulullah. Dan di saat itu Rasulullah berbisik dengan satu bisikan. Saat itu Sayyidah Fatimah Zahra nangis. Nangis yang luar biasa, beliau menangis. Kemudian setelah itu ditarik lagi kepala Sayyidat Fatimah Zahra, kemudian dibisiki yang kedua kalinya. Dengan bisikan yang kedua kalinya ini ternyata Sayyidat Fatimah Zahra tidak menangis lagi. Justru yang ia temukan adalah, yang ditemukan dari Sayyidat Fatimah Zahra adalah senyum. Siti Aisyah dari kejauhan ini terheran-heran, kok ada orang menangis langsung tertawa. Sehingga setelah itu ditanya, Fatimah, aku lihat engkau tadi menangis bareng dengan tertawa. Rasulullah ngomong apa? Dijawab oleh Siti Fatimah Zahra, aku tidak akan menyebar rahasia ayahku antara aku dengan ayahku selagi beliau masih hidup. Dan cerita ini akan dibuka oleh Siti Aisyah bersama Sayyidat Fatimah Zahra. Cerita itu adalah waktu pertama dibisikkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah. Bisikan itu adalah, wahai Fatimah, sebentar lagi aku menghadap kepada Allah, aku akan meninggal, aku akan kembali kepada Allah. Yang disadari oleh Siti Fatimah Zahra adalah perpisahan. Sehingga perpisahan itu, yang ia sadari adalah perpisahan. Maka dari itu rasa takutnya Siti Fatimah Zahra dengan perpisahan dengan orang yang sangat dicintai menjadikan Sayyidat Fatimah Zahra menangis. Dan tangisnya tiada kira, karena akan ditinggal oleh Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah menjadikan itu semua terjadi, menangis. Dan kemudian bisikan yang kedua, kata Siti Fatimah, beliau berkata kepadaku bahwa engkau adalah pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Aku menjadi lega, aku senang karena aku bisa menyusul ayahandaku. Artinya aku tidak akan pisah lama dengan ayahku. Dan benar, setelah 6 bulan Rasulullah meninggal, disusul oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Dan perjalanan meninggalnya Sayyidat Fatimah, Masya Allah, hari-hari Sayyidat Fatimah Zahra menanti hari yang dinantikan ini. Beliau masih di dunia, tapi seolah-olah sudah tidak di dunia. Yang ada hanya derai air mata dan tangis. Yang ada hanya derai air mata dan tangis kerinduan kepada ayahanda beliau. Terngiang-ngiang di telinganya janji ayahandanya, engkau adalah orang pertama kali yang bakal menyusulku. Tapi hari itu dirasakan lama oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Waktu 6 bulan dirasakan lama sekali. Ingin segera bertemu kembali dengan ayahanda beliau. Dan Sayyidat Fatimah Zahra setiap disaksikan oleh Sayyidina Ali dan Asma binti Umayyah adalah dengan derai air mata. Sehingga tertampaklah fisik Sayyidat Fatimah Zahra berubah, semakin lemah dan semakin lemah. Orang mengatakan Sayyidat Fatimah Zahra sakit, padahal beliau tidak sakit. Itu adalah kerinduan kepada ayahanda beliau. Duduk bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan di saat duduk dengan Sayyidina Ali, beliau berkata, sepertinya waktuku sudah dekat, wahai suamiku. Dan aku, dijawab Sayyidina Ali, engkau tidak pernah punya kesalahan kepadaku, wahai putri Rasulullah. Baiklah wahai suamiku, aku akan berwasiat, tolong jalankan wasiatku. Baik wahai putri Rasulullah, wasiat apa yang harus aku sampaikan? Waktu itu Sayyidah Fatimah Zahra berwasiat, aku wasiat kepadamu 3 hal. Yang pertama adalah, nikailah Umamah. Setelah aku meninggal nanti, Umamah itu putri daripada Sayyidah Zainab. Karena Umamah itu adalah sifat wataknya sangat mirip dengan aku, dan dia sangat bisa untuk mendidik anak-anakku. Yang kedua adalah, jika aku mati nanti, tolong aku diantarkan ke kubur dengan keranda mayat seperti yang pernah dipesankan kepada Asma. Yang ketiga adalah, kuburlah aku di malam hari. Dan itu semua akan dijalankan oleh Sayyidina Ali bersama Asma binti Umayyah.
Kemudian setelah itu tangis selalu mengiringi perjalanan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, duka yang amat dalam. Akan tapi beliau adalah orang yang dididik oleh Rasulullah. Dukanya bukan karena meninggalnya Rasulullah, sudah berubah. Dukanya karena rindu kepada Rasulullah. Semula waktu Nabi Muhammad meninggal, Sayyidat Fatimah Az-Zahra menangis. Menangisnya karena ditinggal oleh Rasulullah. Tapi setelah itu berubah tangis Sayyidat Fatimah Az-Zahra karena ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sudah pada waktu yang sudah sangat dekat, Sayyidat Fatimah Az-Zahra merasakan sakit yang sangat. Tapi sakitnya laki-laki, sakit kerinduan, sehingga berpesan kepada Asma, engkau di luar saja Asma. Hasan Husain di mana? Lagi ke masjid. Baiklah, kau tunggu di luar, aku akan membaca Al-Quran. Kalau sudah nanti engkau tidak bisa mendengar, kalau sudah tidak ada Quran terdengar, itulah waktuku. Sayyidat Asma berada di depan sambil nunggu kepulangan Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau tidak menyadari omongan Sayyidat Fatimah tadi, hanya mendengar tapi kurang bisa menyadari. Setelah beberapa waktu tiba-tiba sudah tidak terdengar, baru sadar tadi Siti Fatimah ngomong kalau sudah tidak terdengar suara Al-Quran, berarti waktu itu adalah waktuku. Sayyidat Asma baru sadar, gemeteran beliau masuk ke kamar Sayyidat Fatimah Az-Zahra, dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra sudah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam yang bisa dilakukan oleh Sayyidat Asma hanya menangis, dan tangisnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak sekedar kepergian Sayyidat Fatimah Az-Zahra, bukan hanya karena kepergian Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Asma binti Umais berpikir, bagaimana aku menghadapi dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipikir kecintaan kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Aku harus ngomong apa dengan Hasan Husain? Bingung Sayyidat Fatimah Az-Zahra, pintu masih ditutup. Bingung Asma binti Umais, pintu masih ditutup. Ditutuplah Sayyidat Fatimah dengan kain, kemudian Sayyidat Asma keluar. Dan di saat Sayyidat Asma keluar, berada di depan pintu, bingung. Dia berusaha menutup, menghapus air matanya, akan tapi tetap saja keluar, menghapus air matanya keluar. Tiba-tiba dua anak kecil datang dan melihat Asma seperti itu. Sayyidina Hasan dan Husain berhadap-hadapan nih. Pendidikan dari Rasulullah, berhadap-hadapan, sadar ada sesuatu yang tidak beres, ada yang nggak beres di rumah. Berhadap-hadapan Sayyidina Hasan dan Husain, anak kecil, tiba-tiba rangkulan sampai menangis, belum dikasih tahu sudah paham. Itulah sambung hatinya cucu Rasulullah dengan ibundanya dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma tidak bisa menahan itu semua, kemudian dirangkul dan dibawa ke dalam, dan sampai di dalam mencium kening Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Itulah yang terjadi di dalam rumah pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Sayyidina Ali datang, yang malah Sayyidina Ali sendiri. Ada riwayat yang tidak benar, Siti Fatimah berpesan agar tidak dimandikan. Itu tidak benar, itu berlebihan. Siti Fatimah, ada yang mengatakan Siti Fatimah meninggal tidak dimandikan karena tidak ingin auratnya dilihat oleh orang. Itu riwayat tidak benar. Siti Fatimah dimandikan, yang memandikan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan kemudian setelah itu Sayyidina Fatimah Az-Zahra dihantarkan ke kubur dengan cara seperti yang telah dipesankan oleh beliau, memenuhi wasiat dari Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Ini adalah sekelumit daripada yang bisa kita ambil dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu digarisbawahi apa? Kenapa Sayyidat Fatimah Az-Zahra dicintai oleh Rasulullah? Bukan karena putrinya saja. Sebab kalau urusan putri, yang lain juga putrinya Rasulullah. Sayyidah Zainab, Sayyidah yang lain. Tapi kenapa Sayyidat Fatimah Az-Zahra mendapatkan ini semuanya? Karena ada kelebihan akhlaknya yang sangat luar biasa. Pertama, kecintaannya kepada Rasulullah melebihi daripada yang lainnya, sehingga mendapatkan balasan dari Rasulullah yang lebih. Yang kedua, lihat akhlaknya, rasa malunya yang tinggi kepada Rasulullah, rasa malunya yang tinggi. Kemudian di samping itu, pengabdiannya yang luar biasa. Ini yang menjadikan Rasulullah cinta kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan juga Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bukan saja dekat di dalam pergaulannya, akan tapi memang senantiasa ini balas-balasan masalah kecintaan, sampai digelari Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, begitu dekatnya. Sifat-sifat Sayyidah Khadijah Al-Kubra turun kepada Sayyidat
Fatimah Zahra, sehingga waktu Sayyidat yang paling berduka adalah Ummi Kulthum. Sayyidah Ummi Kulthum karena apa? Menemukan bahasanya figur ibuku ada di Sayyidat Fatimah Zahra, figur ibuku ada di kakakku Fatimah Zahra, tapi setelah itu sudah tidak ada. Inilah Sayyidat Fatimah Zahra yang harus kita suri teladani. Mari kita semua banyak membaca sejarah tentang Siti Fatimah Zahra, bagaimana pengabdian beliau kepada suami beliau yang Masya Allah luar biasa, kepada Sayyidina Ali tidak pernah merepotkan. Dan kemudian sisi lain, memang itu tugas juga para kaum pria untuk memuliakan wanita. Sayyidina Ali sangat memuliakan istri beliau. Di dalam rumah tangga beliau, Sayyidina Ali sangat menganggap Sayyidat Fatimah Zahra. Bahkan Sayyidina Ali itu tidak pernah mengatakan satu pendapat kecuali pertama, engkau senang atau tidak. Dalam riwayat seperti itu. Subhanallah, suami itu begitu, bukan sok harus begini, aku yang berpendapat. Jadi menghargai wanita itu juga memupuk hati seorang wanita ini agar bisa terbimbing, karena Nabi Muhammad sudah menggambarkan wanita itu adalah seperti tulang rusuk, bengkok, bukan bengkok fisiknya, semuanya bengkok, akan tapi maknanya adalah dia itu berbeda, punya watak dengan kaum laki-laki, maka harus ada kesesuaian di sini. Jadi saling melengkapi. Seorang suami kalau menemukan istrinya keras, harus sabar. Ini adalah pendidikan lain dalam hal ini. Dan kalau kita mencontoh apa yang ada di dalam rumah tangga Sayyidina Ali dengan Sayyidat Fatimah Zahra, luar biasa. Dan di saat Sayyidina Ali dalam peperangan, di saat di rumah, di saat melakukan ibadah, Masya Allah, bagaimana ibadahnya Sayyidina Ali diladeni oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Bahkan pernah Siti Fatimah itu melakukan satu kesalahan, minta maaf semalam, berkali-kali minta maaf kepada Sayyidina Ali, lalu laporan kepada ayahanda, ayah semalam aku punya masalah dengan suamiku sampai aku meminta maaf, akhirnya aku dimaafkan. Rasulullah menjawab, kalau seandainya Ali tidak memaafkanmu, aku pun tidak akan memaafkan. Allah. Seorang bapak yang bijak memihak kepada kebenaran, bukan memihak kepada putri beliau. Tapi inilah Sayyidat Fatimah Zahra yang mendapatkan jaminan atau kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya beliau adalah ahli surga. Ini saja insya Allah, semoga ini menjadi bekal kita untuk semakin kenal kepada Siti Fatimah Zahra. Nanti cari buku tentang Siti Fatimah Zahra, tapi hati-hati, karena kalau sudah berbicara tentang Siti Fatimah Zahra, nanti ada tulisan atau cerita tentang Siti Fatimah Zahra yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan benci kepada Sayyidina Umar. Ternyata nanti Siti Fatimah ditolimi, dipukul Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu awas, buku dusta, buku dusta, sampai keguguran Siti Fatimah Zahra. Dan sengaja kami hadirkan untuk membendung juga akidah yang tidak benar, yang mengangkat Siti Fatimah tinggi-tinggi tapi merendahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Inilah perayaan Maulid Nabi kita pada malam hari ini, untuk kenal dengan Siti Fatimah Zahra. Karena waktu ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, ya Allah yang melihat hati kami, ya Allah, kami bisa berucap ya Allah, kami bisa bertutur kata ya Allah, akan tapi ya Allah yang tahu hati kami hanya Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari pandai bertutur kata tapi tidak bisa mengamalkannya. Ya Allah, sesuaikan apa yang kami sabarkan dengan hati kami ya Allah. Saat ini kami berbicara tentang kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mendengar tentang kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, tapi kami takut ya Allah, jika itu semua tidak ada di hati kami. Wahai Dat yang menciptakan cinta, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya, agar kami bisa mencintaimu ya Allah, agar kami bisa mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa mencintai semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa mencintai ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa mencintai sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, bantulah kami untuk semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan sebab
jauhkan kami dari sebab-sebab kebencian kami kepada sahabat, kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Wahai Zat yang maha tahu ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah tentang kami ya Allah, dan kami tidak tahu tentang kami ya Allah. Maka ya Allah kami mohon jadikan kami orang-orang yang Kau ridai ya Allah. Jadikan hari-hari kami adalah hari-hari yang Kau ridai dan menggembirakan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Saat ini kami kumpul di tempat ini ya Allah, kami ingin kelak berkumpul kembali bersama berkumpul kembali ya Allah, dan di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Hari ini kami berbicara tentang orang yang sangat dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad, Sayyidat Fatimah Zahra. Maka kami mohon ya Allah, berkat kemuliaan Sayyidat Fatimah Zahra ya Allah, berkat kemuliaan yang Kau berikan kepada Sayyidat Fatimah Zahra, maka jadikan putri-putri kami adalah putri yang mencuri taladani kekasihmu Fatimah Zahra ya Allah. Ya Allah, jadikan istri-istri kami istri-istri yang mengidolakan Sayyidat Fatimah Zahra ya Allah. Rindukan mereka untuk semakin kenal kepada Sayyidat Fatimah Zahra ya Allah. Jadikan perilaku mereka meniru perilaku Sayyidat Fatimah Zahra ya Allah. Jadikan kerinduan mereka adalah seperti yang dirindukan Sayyidat Fatimah Zahra ya Allah. Jadikan ya Allah rasa malu mereka adalah rasa malu yang pernah dimiliki Sayyidat Fatimah Zahra ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Putri-putri kami ya Allah, wanita-wanita kami ya Allah, godaan ya Allah dari televisi, internet dan lain sebagainya ya Allah, yang menjadikan mereka sering lupa kepada orang yang seharusnya mereka idolakan ya Allah. Ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini ya Allah, yang mereka belum bisa menutup aurat mereka ya Allah, hanya menutup aurat di saat mengaji ya Allah, kami mohon berkat kehadiran mereka di tempat ini, bantulah mereka untuk bisa menutup aurat mereka ya Allah, menutup aib mereka ya Allah, menutup aurat mereka ya Allah, dan bantulah dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan segala kemudahan kemuliaan ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah, atau yang mendengar suara ini, wanita-wanita yang belum bisa menutup aurat mereka, belum bisa memakai kerudung, jilbab dan lainnya ya Allah, sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, dan jauhkan kami dari menghinakan mereka ya Allah, kami dari menyakiti hati mereka ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk mendoakan mereka ya Allah. Jangan sampai mata kami memandang mereka dengan picik ya Allah, akan tapi jadikan hati kami memandang mereka dengan hati yang penuh kasih ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan bimbingan kepada anak-anak kami, putri-putri kami, wanita-wanita kami yang belum menutup aurat ya Allah. Mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin mereka Kau hinakan kelak gara-gara aurat yang mereka buka ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah yang belum peduli urusan ini, berikan ya Allah ke hati mereka kesadaran yang sesungguhnya, dan jangan sampai di antara mereka saling merendahkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, merendahkan adalah kejelekan hati ya Allah. Kami tidak ingin hati kami kotor, dan jauhkan kami dari berprasangka buruk ya Allah kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, berprasangka buruk ya Allah, akan tapi mudahkan hati kami untuk memaafkan kepada sesama kami, dan ya Allah tutuplah ya Allah aib sesama kami dari mata kami ya Allah, dan bukalah aib kami dari mata kami ya Allah. Jauhkan ya Allah, tutuplah mata kami ya Allah, tutuplah aib saudara-saudara kami ini dari mata kami, dan bukalah aib kami di mata kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebaikan sahabat-sahabat kami dan saudara kami, dan tutuplah mata kami dari melihat aib guru-guru kami ya Allah. Kami takut tidak mencintai lagi ya Allah. Bertambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan segala urusan kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, dan ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, dan ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Ampuni mereka semua punya hajat ya Allah, hajat mereka amat banyak ya Allah, hajat mereka amat banyak ya Allah. Maka kabulkan hajat mereka. Ada di antara mereka yang ingin menikah, maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ada di antara mereka belum punya keturunan, maka berikan kepada mereka keturunan ya Allah, anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang hidup dalam rumah tangganya kurang indah ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkat Sayyidat Fatimah Zahra ya Allah, maka ya Allah berikan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Ada di antara mereka yang rezekinya sempit, lapangkan ya Allah. Ada di antara mereka yang punya hutang ya Allah, maka mudahkan mereka untuk bayar hutang mereka. Ada di antara mereka yang pekerjaannya masuk
masih haram, maka gantilah dengan yang halal, yang banyak, yang penuh berkah ya Allah. Ada di antara mereka yang banyak dosa, maka ampuni mereka ya Allah. Ada di antara mereka ya Allah yang hatinya keras, lembutkan hati mereka. Ada di antara mereka yang suka mendengki kepada sesama, ya Allah, hilangkan kedengkiannya ya Allah. Ada di antara kami ada yang sombong, maka hilangkan kesombongan kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan dan mukaddimah zina, membuka aurat dan lainnya ya Allah. Jauhkan kami, anak-anak kami dari mukaddimah zina, dan jauhkan dari zina yang hina dan kau hinakan. Dan jika ada di antara kami yang hadir ada yang pernah terteleset ya Allah, terjerumus dalam hina dan busuknya zina ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka ya Allah, tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tetap mulia ya Allah, dan di akhirat muliakan ya Allah dengan pengampunanmu ya Allah, hingga tidak kau seksa ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, dalam keadaan kau ridha pada kami ya Allah, dan jadikan kami ahli istiqamah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon jika ada yang hadir di tempat ini ya Allah, yang merasa tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, maka muliakan mereka, angkat derajat mereka, dan ampuni kami, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.